Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kali ini kami dari kelompok 9 kelas 37 TPP 2021 akan mempresentasikan tugas besar analisis data kami dengan data yaitu Passengers Carried. Kami terdiri dari Saya Muhammad Arfiano Yuwono dengan NIM 169211135. Saya Kevin Reynolds Wijaya dengan NIM 169211131. saya Jeremy Parulian Sitomorang dengan NIM 169211139. Saya Cornelius Purnomo dengan NIM 169211143. Untuk memulai, kami mendapat kutipan dari seorang programmer terkenal yang bernama Hilary Mason. Ia berkata, "Data is a tool for enhancing intuition." Nah, pada presentasi kali ini, kami menyusun ke dalam 6 bagian utama. Yang pertama, kami akan menjelaskan deskripsi data dan file, kedua, karakteristik data, ketiga, statistik data, keempat, visualisasi data, kelima, korelasi data, dan keenam, kesimpulan. Yang pertama, kami akan mulai dari deskripsi data dan file. Nah, deskripsi data dan file ini terdapat 4 pertanyaan utama yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ialah deskripsi data, yaitu data tentang klasifikasi jumlah penumpang yang dilalui pada suatu negara dari tahun 1970 sampai 2020. Ya, inilah data yang kami ambil untuk analisis data kami kali ini. Dan format data kami ini yang kami peroleh dari webnya ialah dalam format .csv. Sumber data kami mengambil data kami berasal dari website Kaggle, dan linknya seperti yang sudah tertera pada layar. Dimensi dan ukuran data kami berdimensi 267 baris kali 53 kolom dengan ukuran 84,7 kilobyte. Kedua, karakteristik data. Karakteristik data kami umumnya dibagi menjadi 3 atribut. Yang 3 atribut di mana satu atribut country name, satu lagi atribut country code, dan 52 lainnya adalah atribut tahun. Jadi dia per tahun gitu dipisahkan dari tahun 1970 sampai tahun 2020. Pada atribut country name maksud saya, nama itu merupakan penjelasan mengenai nama-nama negara di dunia, di mana jenis data tersebut, maksud saya jenis atribut data tersebut ialah kategorikal nominal. Kemudian country code yang merupakan kode negara dengan jenis kategorikal nominal, dan tahun yang memiliki 52 kolom alias 52 atribut yang merupakan jumlah penumpang pesawat yang dibawa di suatu negara pada tahun tersebut dengan jenis kuantitatif continuous. Karakteristik data untuk kategorikal. Terdapat 2 atribut, yaitu country name yang terdiri dari 266 nama negara yang diurutkan secara alfabetik, dan kemudian ada country code yang terdiri dari kombinasi huruf yang umumnya sebanyak 3 buah. Beberapa melewati 3 buah huruf yang dikombinasikan. Kemudian ada karakteristik data untuk kuantitatif. Range data ini kami cari dengan menggunakan fungsi min dan max yang sudah tersedia pada Excel. Maka sebab itu diperoleh rentang yang terdapat pada layar dari tahun 1970 sampai 1980, kemudian 1981 sampai 1993, kemudian 1994 sampai 2005, kemudian 2006 sampai 2020. Tidak dipungkiri juga terdapat beberapa sel kosong pada data kami. Sehingga untuk mencari persentase data kosong, kami menggunakan fungsi count blank pada Excel dengan menghitung berapa jumlah sel yang kosong. Berdasarkan fungsi ini, kami memperoleh 4.047 sel kosong dari 14.098 sel data, yang berarti terdapat sekitar 28,706% data kosong pada data ini. Ketiga ialah statistik data yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, ini ada kolom country name, country code, dan sisanya adalah kolom tahun. Lalu di sebelah paling bagian kanan, di sini saya membuat sebuah kolom baru yang berisi total tiap penumpang yang dibawa oleh negara tersebut dari tahun 1970 sampai 2020. Nah, untuk mengisi kolom total ini, kita menggunakan tool yang sudah disediakan dari Excel, yaitu menggunakan fungsi sum. Berikut saya demonstrasikan dengan sum. Lalu kita ambil data dari tahun paling kiri sampai di tahun 2020. Tutup, lalu kita enter. Nah, dengan demikian kita sudah dapat data tiap negara, ya, telah mendapatkan data penumpang dari tiap negara. Lalu selanjutnya ada sebuah tool dari Excel juga,
yang dapat kita gunakan untuk mencari 5 data dengan jumlah penumpang terbanyak. Di sini saya menggunakan fitur short. Jadi karena di data yang sudah dikonvertkan ini kita menggunakan auto filter, maka kita dapat menggunakan auto filter ini pada kolom total, lalu kita mengurutkan dari besar ke kecil. Atau kalau tidak menggunakan auto filter, kita dapat menggunakan short dengan cara kita memblok semua kolom di kolom total ini. Lalu kita pilih tool di home yang bernama Sort and Filter. Lalu kita klik bagian Sort Largest to Smallest. Nah, dengan demikian kita sudah mengurutkan data dari terbesar dan terkecil, kemudian kita bisa mengambil 5 data terbanyak. Begitu pula dengan data terkecil. Dengan data terkecil kita akan memilih Sort and Filter di bagian Sort Smallest to Largest. Namun di bagian data terkecil ternyata terdapat lebih dari 5 data yang membawa 0 penumpang dari tahun 1970 sampai 2020. Nah, untuk kita bisa mengetahui berapa saja jumlah negara yang membawa 0 penumpang, kita dapat menggunakan rumus sama dengan count if. Nah, count if ini kita akan menghitung sebuah tabel atau kolom dengan syarat-syarat tertentu. Misal saya ambil dari tabel passenger, lalu saya ambil di kolom total. Nah, kemudian saya mensyaratkan nilai totalnya adalah 0. Berarti saya akan menambahkan 0 di akhir rumus fungsi. Seperti yang sudah terlihat, jumlahnya sama, berarti rumus yang kita gunakan benar. Dan ini adalah daftar nama negara yang membawa 0 penumpang. Untuk mendapatkan data negara ini, kita menggunakan fitur auto filter lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam data statistik. Nah, di dalam data statistik ini kita diinginkan untuk mencari rata-rata dari setiap tahun dan rata-rata total. Untuk rata-rata, kita akan menggunakan fitur rumus Excel sama dengan average. Lalu kita blok kolom tahun yang diinginkan untuk dicari rata-ratanya. Misal kita ambil dari 1970 dari nomor 1 ke bawah. Sehingga kita akan dapatkan rata-ratanya. Lalu untuk data statistik min and max, kita gunakan rumus sama dengan min atau sama dengan max. Lalu kemudian untuk data statistik standar deviasi, kita akan menggunakan rumus sama dengan stative. Nah, ini. Lalu kemudian kita tinggal memilih mana kolom yang akan kita cari data statistiknya, dalam hal ini standar deviasinya. Selanjutnya ada persentil. Nah, persentil ini cukup unik karena kita tidak dapat langsung memasukkan rumus tersebut, kita harus memfilter tabel tersebut dari terkecil hingga terbesar. Jadi misal saya ingin mencari persentil dari tahun 1970. Kita harus mengurutkan dulu
data ini dari terkecil hingga terbesar agar persentilnya dapat digunakan dengan benar. Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya sama dengan persentil. Array yang diinginkan adalah kolom yang akan kita cari persentilnya, dalam hal ini dari D1, D3 sampai D149. Nah, kemudian kita tambahkan titik koma, lalu masukkan persentil ke berapa. Misal kita akan mengambil ke 10%, 10% persentilnya. Lalu kita enter. Nah, didapatkan sudah persentil ke 10% dari data tersebut. Maksudnya 10% tersebut apabila kita membagi data ini menjadi sama banyak, data ke 10 itu akan berada di sekitar ini. Begitu penjelasannya. Hal yang sama dilakukan kepada persentil baik di 25%, 50%, 75%, dan 90%. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya teman saya akan menjelaskan tentang statistik data. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara memvisualisasikan data-data yang kita miliki ini. Pertama, untuk perbandingan hierarki, kita menggunakan stack bar chart dan pie chart untuk menunjukkan visualisasi dari data yang kita miliki. Saya mengambil data total passenger dari setiap negara. Untuk menemukan total passenger, kami menggunakan fungsi sum, seperti yang sudah dijelaskan pada data statistik sebelumnya. Setelah diambil tabelnya, untuk membuat visualisasinya, kita tinggal drag tabel yang akan kita visualisasikan, lalu ke insert, dan pilih jenis tabel atau jenis grafik yang kita inginkan. Untuk perbandingan hierarki lebih mudah dilihat dengan menggunakan stack horizontal bar chart seperti ini. Lalu untuk mengubah stylenya, kita bisa double klik pada tabel lalu pilih style yang kita inginkan. Karena data ini berjumlah sangat banyak, maka kita butuh untuk meluaskan grafik ini. Ya, dan akhirnya dapat terlihat visualisasi data dari total passengers pada setiap negara. Lalu untuk menentukan, untuk menamakan sumbu-sumbunya, tinggal double klik pada tabel atau grafik, lalu klik chart elements, dan centang axis titles. Seperti bisa dilihat, akan muncul judul untuk setiap aksisnya. Kita bisa namai ini dengan country name, dan sumbu akses sebagai jumlah passenger. Ya, dan tinggal dilakukan hal yang sama untuk menentukan untuk membuat pie chart visualisasi data ini. Lalu selanjutnya untuk penampilan perubahan terhadap waktu, saya mengambil data negara Iceland, Israel, Italia, Australia, dan Austria untuk melihat perbandingan visualisasinya. Pertama, kita lakukan hal yang sama, drag tabel yang akan kita visualisasikan. Lalu klik insert, pilih tabel yang kita inginkan. Untuk perbandingan terhadap waktu, lebih mudah dilihat visualisasinya dengan menggunakan line chart, atau stack bar chart. Dan untuk menentukan
sumbu X dan sumbu Y-nya seperti pada tabel sebelumnya, tinggal klik chart elements dan checklist axis titles. Bisa dilihat bahwa dari visualisasi ini Australia menduduki peringkat 1 total jumlah penumpangnya, dan dari tahun ke tahunnya relatif selalu naik. Lalu yang terakhir, perbandingan kategori. Untuk perbandingan kategori, saya menggunakan jumlah passenger pada tahun 2012 untuk setiap negara. Untuk membuat visualisasinya, lakukan hal yang sama seperti pada step-step sebelumnya. Ya. Untuk perbandingan kategori ini lebih mudah memvisualisasikan datanya dengan stack bar chart, karena bisa terlihat jelas perbandingan dari setiap negara tersebut. Dan dapat dilihat bahwa beberapa negara mendominasi jumlah penumpangnya, seperti USA dan North America. Di sini juga bisa dilihat bahwa ECS dan EAS relatif lebih dominan daripada yang lain. Baik, sekian bagian visualisasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian korelasi data. Pertama-tama, kita akan melihat dulu dari bagian data utama. Lalu, hal yang ingin kita bandingkan adalah korelasi dari jumlah penumpang dari tahun 1970 sampai tahun 2020 dari berbagai negara. Maka pertama-tama kita akan memblok dari C1 yang merupakan baris paling awal dari tahun sampai di kolom 2020, yaitu BA 267. Setelah kita memblok, kita mengklik data, lalu mengklik data analisis. Lalu kita akan memilih bagian korelasi dari analisis tool. Oke. Lalu pilih kolom dan checklist bagian level inverse row, karena bagian ini akan membuat baris pertama dari input range yang kita pilih untuk menjadi petunjuk. Lalu kita pencet di new work supply agar data tersebut bisa dipindahkan ke kolom lain, digit lain, agar lebih mudah untuk diperhatikan. Dari sini sudah tertampak dari data korelasi yang kita inginkan. Misalnya terlihat pada perbandingan antara tahun 1970 dengan tahun 1971, angka korelasi menghasilkan 0,998. Kita sudah melihat bahwa sudah muncul secara otomatis data korelasi dari tahun 1970 hingga tahun 2020. Data yang dihasilkan sebanyak 51 data korelasi.
Lalu kemudian secara sekilas kita akan memperhatikan data tersebut bahwa ternyata data tersebut berada dalam satu range yaitu 0,8 hingga 1. Di mana saya membuat suatu kesimpulan untuk mempermudah membaca dari sekian banyak data. Saya membuat bahwa rata-rata dari korelasi yang saya dapatkan adalah sekitar 0,9. Terus untuk membuktikan perkataan saya yang tadi, data berada pada range 0,8 hingga 1, yaitu tidak ada nilai yang di bawah 0,8 dan semua data berada di antara dan di atas 0,8. Lalu kemudian terdapat data kosong sebanyak 50. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 2020 tidak ada penumpang pesawat sehingga datanya memunculkan div yang artinya nilai tidak ada. Dan data korelasi sebanyak 13.326. Kemudian range 0,8 hingga 1 tersebut ternyata masuk ke dalam high positive correlation yang artinya bahwa hubungan korelasi antara data-data tersebut mempunyai hubungan yang sangat kuat. Untuk itu saya hanya mengambil salah satu contoh untuk memperjelas hasil pembacaan dari korelasi ini. Saya mengambil data tahun 2003 dan tahun 2010. Yang kebetulan nilai korelasinya itu 0,97 dan mendekati dari rata-rata. Kemudian saya akan mengcopy paste data dari passenger carriage ini yang bagian tahun 2003 dan tahun 2010. Yang ini. Jadi AJ1 sampai AJ267 kita blok, lalu copy paste pindahkan ke sheet tugas 7 korelasi. Lalu bila kita ingin membuat grafik korelasi atau yang bisa disebut scatter plot, data yang ingin dibandingkan harus berada pada kolom yang berurutan, di mana nantinya data pada kolom yang lebih kiri, yaitu kalau yang kebetulan di sini tahun 2003 akan menjadi bagian dari sumbu X, dan sementara itu data pada bagian kolom yang lebih kanan tahun 2010 akan menjadi sumbu Y. Kemudian kita akan memblok data dari tahun 2003 hingga tahun 2010. Lalu kemudian kita akan mengklik insert. Lalu pada bagian chart akan ada scatter plot. Klik. Lalu nanti judulnya kita ubah jadi tahun korelasi. Korelasi 2003 dan 2010. Di mana kita nanti akan menambahkan aksis title primary horizontal 2003. Dan untuk kolom Y tahun 2010. Lalu pada scatter plot ini saya juga akan menambahkan garis bantu untuk memudahkan analisis data. Pada scatter plot tersebut terlihat bahwa titik-titik yang ada pada data tersebut banyak yang mendekati pada garis sehingga nilainya hampir 1 yaitu 0,97. Bila nilainya bernilai 1 maka garis-garis titik-titik tersebut akan berada pada satu garis lurus. Baik.
Nah, kemudian dari scatter plot tersebut, kami dapat mengambil suatu kesimpulan, yaitu bahwa semakin banyak jumlah penumpang pada tahun 2003 di suatu negara, maka jumlah penumpang di tahun 2010 di negara yang sama akan mengalami peningkatan. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Bila jumlah penumpang di tahun 2003 lebih sedikit di suatu negara, maka pada tahun 2010 jumlahnya juga akan ikut menurun di negara yang sama. Kemudian dari data tersebut, saya hanya mengambil salah satu data karena data-data yang ada pada kolom data korelasi ini berkisar antara 0,8 hingga 1 dan semuanya termasuk pada high positive korelasi seperti tadi. Oke. Baik, karena sepertinya salah satu teman kita sedang gangguan jaringan sehingga harus keluar dari presentasi ini. Saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Semoga presentasi yang kami lakukan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.